warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ainun Nabiroh dari kelas 3 PGSD A7. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sistem reproduksi tumbuhan dan juga sistem reproduksi hewan. Yang pertama, sistem reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh individu baru atau organisme baru yang sesuai dengan induknya. Nah, siapa sih yang tahu sistem reproduksi tumbuhan itu ada dua cara loh. Yang pertama yaitu reproduksi tumbuhan secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. Dan yang kedua yaitu secara generatif atau melalui perkawinan. Nah, untuk sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, sistem reproduksi tumbuhan secara vegetatif alami itu merupakan tumbuhan memperoleh individu baru atau organisme baru dengan bagian tubuhnya sendiri tanpa bantuan dari manusia. Nah, contoh yang pertama yaitu umbi batang, di mana batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya akan menjadi umbi dan berisi cadangan makanan. Contoh dari umbi batang yaitu kentang. Nah, untuk yang kedua yaitu ada umbi lapis, di mana umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang berlapis-lapis. Contoh dari umbi lapis ini adalah bawang merah. Nah, contoh yang ketiga yaitu ada umbi akar, di mana akar yang membesar atau menggembung yang berisi cadangan makanan. Contoh dari umbi akar ini adalah wortel, lobak, dan lain-lain. Untuk contoh yang nomor 4 yaitu ada akar tinggal atau rizoma, yang mana batang yang tumbuh menjalar dan seluruhnya berada di permukaan tanah dan bertunas. Contoh dari akar tinggal atau rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu ada geragih atau stolon, di mana batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Contoh dari geragih atau stolon ini adalah stroberi, daun pegagan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada tunas, di mana tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Dan tunas muda itu akan menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya. Contoh dari tunas ini adalah pohon pisang. Selanjutnya ada tunas adventif, di mana tunas yang tumbuh pada bagian yang tidak bertunas. Contohnya seperti pada bagian daun dan pada bagian akar. Contoh dari tunas adventif ini adalah cocor bebek. Untuk selanjutnya yaitu sistem reproduksi tumbuhan vegetatif buatan. Nah, proses reproduksi tumbuhan ini tanpa melalui proses perkawinan dan proses reproduksinya itu dibantu oleh manusia. Yang pertama yaitu ada mencangkok, di mana mencangkok ini merupakan kegiatan mengupas kulit batang dari tumbuhan yang kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu ada mangga, rambutan, kelengkeng, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu okulasi atau menempel, di mana kegiatan menempelkan sepotong kulit yang bermata tunas ke kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Jadi, proses menempel ini yaitu menempelkan dua tanaman yang berbeda tetapi dalam satu jenis. Nah, yang ketiga yaitu ada stek. Stek adalah menanam potongan bagian tubuh induknya ke dalam tanah. Contoh tanaman yang bisa di stek yaitu adalah ketela pohon, tebu, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada menyambung atau enten, di mana kegiatan ini menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis, sehingga
terbentuk perpaduan sifat antara dua tanaman tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada merunduk, di mana kegiatan ini merundukkan batang tanaman yang panjang, kemudian ditimbun dengan tanah agar dia bisa menjadi akar atau menjadi tumbuhan baru. Nah, selanjutnya yaitu ada reproduksi tumbuhan secara generatif. Nah, reproduksi tumbuhan secara generatif ini yaitu reproduksi yang melalui perkawinan atau peleburan dari sel gamet. Oke. Proses reproduksi tumbuhan secara generatif ini didahului dengan proses penyerbukan. Kalian pasti tahu proses penyerbukan itu apa? Ya, betul sekali. Proses penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala puting. Nah, proses reproduksi tumbuhan secara generatif ini dialami oleh bunga. Di dalam bunga terdapat alat-alat reproduksi tumbuhan itu sendiri ya. Untuk alat reproduksi tumbuhan atau pada bunga itu, yang pertama yaitu ada kepala puting, di mana merupakan sel kelamin betina yang mengandung ovum atau sel telur. Dan yang kedua yaitu ada benang sari yang mengandung sel kelamin jantan atau spermatozoid. Proses reproduksi secara generatif ini diawali dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dan kemudian melebur dan akan membentuk zigot atau calon tumbuhan baru. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Sekarang saya akan membahas mengenai sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan ini ada dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Pertama yaitu reproduksi secara generatif, di mana reproduksi ini melalui fertilisasi atau peleburan sel gamet, yaitu sel spermatozoid dan juga sel ovum. Nah, fertilisasi sendiri itu ada dua. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Eksternal yaitu peleburan yang terjadi di luar tubuh betina. Contoh, amfibi. Jadi, sel telur itu dikeluarkan dari tubuh betina, kemudian bertemu dengan sel spermatozoid di luar tubuh betina. Dan yang kedua yaitu ada fertilisasi secara internal, di mana peleburan itu terjadi dalam tubuh si betina. Jadi, sel sperma itu dimasukkan ke dalam tubuh betina dan kemudian melebur dan menjadi zigot. Nah, berdasarkan cara perkembangan embrio, reproduksi secara generatif hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ovipar, di mana perkembangan embrio berkembang di luar tubuh induknya, yaitu di dalam telur. Contoh dari ovipar sendiri adalah ayam, bebek, ikan, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu ada vivipar, di mana embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contoh, hewan mamalia. Nah, yang terakhir adalah ovovivipar, di mana embrio ini berkembang di dalam telur, tetapi telur berada di dalam tubuh induknya. Dan telur ini menetas di dalam tubuh induknya juga, serta dikeluarkan dengan cara melahirkan. Contoh dari ovovivipar ini adalah hewan reptil seperti ular dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada reproduksi vegetatif hewan, di mana perkembangbiakan hewan ini tanpa adanya
proses fertilisasi atau peleburan sel gamet. Yang pertama yaitu ada bertunas, di mana hewan ini membentuk tunas pada tubuhnya. Biasanya ini terjadi pada hewan selentrata, contoh seperti pada hidra. Yang kedua ada fragmentasi, di mana dia bereproduksi dengan cara memutuskan bagian tubuhnya. Contoh dari reproduksi fragmentasi ini yaitu cacing pipih atau planaria. Yang terakhir yaitu membelah diri, yaitu reproduksi dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua. Contoh yaitu pada hewan amuba. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan juga sistem reproduksi pada hewan. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.